Mikir sebelum ngomong. Apakah menolong? Is it helpful? Is it inspiring? Membangun gak sih omongan kita? Berguna gak sih omongan kita? Mendidik gak sih omongan kita? Amsal 10 ayat 21 berkata, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang berakal budi. Amsal 15 ayat yang kedua berkata gini, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Kebodohan di kedua ayat ini dimaksud adalah gini, orang-orang yang cuma taunya bikin hoax, berita bohong. Yang kedua, fitnah, gosip, dusta, cemooh, itu kebodohan. Ngomongin yang gak penting, ngomongin yang gak perlu. Orang benar, orang bijak, itu mulutnya menggembalakan banyak orang, mengarahkan orang lain, membimbing orang, mendidik orang. Orang bijak itu mengeluarkan pengetahuan. Yang diomongin itu penting didengar, bikin orang jadi pandai, bikin hidup orang jadi berubah, jadi lebih baik, bikin orang yang gak ngerti jadi ngerti. Omongannya berguna, membangun, mengajar orang. Kalau gak penting gak usah diomongin. Belajar, hati-hati ketika ngomong tuh mikir, perlu diomongin gak sih, penting gak sih? Biasanya orang yang nganggur tuh mulutnya ngelantur. 1 Timotius 5:13 bilang, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Nah, apa yang bikin orang jadi gosip, ngomong cerewet, ngomongin orang, mencampuri soal orang lain, mengatakan hal-hal yang gak pantas, yang gak perlu diomongin. Saya mau pesan sama para wanita, ibu-ibu, boleh bersosialita tapi yang berguna. Jangan bersosialita tapi sia-sia. Jangan sampai bersosialita ngabis-ngabisin uang suami, ngomongin suami orang, ngomongin jejaka, berondong. Ayo jangan gosip. Kata orang makin digosok makin sip. Tapi sip banget kalau harus berhadapan dengan tata penghakiman, kita harus tanggung jawab loh semua perkataan sia-sia kita. Orang yang iri hati, biasanya kalau ngumpul sama yang orang iri hati juga, itu sibuk menjatuhkan orang lain. Orang yang iri hati dengan kecantikan orang lain, pasti sibuk menjatuhkan. Cari kelemahan, cari kesalahan. Para wanita selalu mengagumi kecantikan wanita lain. Gak ada habisnya. Ayo fokus sama kekuatan yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Gak ada habisnya. Pasti kalah kalau mau adu cantik. Yang lebih berduit, yang lahir dengan hidung mancung putih, bibir tipis, mata belok. Kita udah kalah gaya. Udah fokus sama kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Ayo fokus berkarya, pastikan hidup kita berguna, kita mati juga gak sia-sia. Tahukah Anda, lidah punya kuasa, tidak hanya menghancurkan, tapi bisa membangun, tidak hanya melemahkan, tapi bisa menguatkan. Kata-kata kita itu bisa membunuh, tapi juga bisa menyembuhkan. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Orang yang perkataannya menyenangkan pasti membuat orang-orang di sekitarnya bahagia, apalagi keluarganya. Menyenangkan banget dekat dengan orang yang positif, yang perkataannya manis, selalu bikin semangat. Pernahkah Anda duduk dengan orang yang setelah kita ngobrol sama dia, kita tuh malah jadi bangkit semangatnya. Setelah ngobrol sama dia, pikiran kita dibukakan. Setelah ngobrol sama dia, kita tuh langsung jadi ngerti, oh kita harus ngapain. Luar biasa. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Semua orang senang dekat dengan orang yang bahagia, yang mulutnya positif, menyembuhkan semangat kita yang patah. Ingat, hidup bagi banyak orang adalah perjuangan, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Semua orang pulang ke rumah yang berbeda-beda suasananya. Mungkin ada yang istrinya melemahkan, tapi ada juga istrinya yang menguatkan. Ingat baik, hidup bagi banyak orang adalah perjuangan dan mereka ingin pulang ke rumah yang bisa bikin mereka bahagia, melupakan kesusahan mereka sejenak dan paling tidak membangkitkan semangat mereka untuk berjuang lagi besok. Pakai kata-katamu untuk menyembuhkan. Pakai kata-katamu untuk memberi semangat kepada orang-orang yang butuh pengharapan. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Bukankah banyak orang yang khawatir hari-hari ini? Besok mau gimana? Ke depan gimana ya? Ayo, jangan malah melemahkan orang. Pakai perkataan yang baik menggembirakan dia. Kalau Anda ketemu dengan jomblo, jangan tanya, kapan nikah? Kapan kawin? Kok nggak laku-laku sih? Itu sangat melemahkan. Harusnya ketika ketemu, Anda bikin mereka semangat. Perkataan yang baik menggembirakan. Bilang gini, besok kamu pasti ketemu jodoh. Lemparkan perkataan yang baik, bikin orang semangat. Jangan bolak-balik nanya, kapan
bayarin kalau dia pesta?